Hai guys, jadi ada 7 fakta tentang anxiety. Teman-teman tahu nggak apa itu anxiety? Nah, jadi teman-teman, anxiety itu adalah gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan itu disebut dengan anxiety. Jadi, untuk teman-teman yang selama ini sering dengar kalimat anxiety, aku mengalami anxiety, aku mengidap anxiety, aku memiliki semacam anxiety gitu. Nah, itu kalimat-kalimat yang diucapkan oleh orang-orang yang ngerasa dan tahu bahwa dirinya itu mengidap anxiety atau gangguan kecemasan. Nah, jadi teman-teman, ada loh 7 fakta tentang anxiety. Fakta pertama adalah bahwa anxiety itu bukan terlalu lebay atau sensitif. Fakta kedua, anxiety itu tidak hanya di pikiran, namun itu juga adalah gejala fisik yang valid. Yang ketiga yaitu anxiety bukanlah satu hal yang memalukan. Nah, jadi teman-teman, untuk teman-teman yang sekiranya mengidap anxiety, jangan merasa malu ataupun minder, karena itu bukanlah hal yang memalukan. Dan untuk teman-teman yang ngeliat orang mengidap anxiety, mengalami anxiety, jangan dijudge, jangan diremehkan, jangan disepelekan, dan jangan ditertawakan, karena itu adalah gangguan kecemasan mental, bukan sesuatu hal yang lucu. Itu bukanlah lelucon, itu bukanlah bahan ejekan gitu. Jadi kenapa kita harus mengolok-olok mereka gitu? Dan jangan selalu ngejudge mereka, karena sebenarnya mereka juga amat sangat tidak mau hal itu. Namun ternyata mereka mengalami gangguan kecemasan, makanya mereka terkesan bersikap aneh dan seperti terlihat lebay gitu. Padahal sebenarnya dia udah panik banget gitu loh, dia udah takut banget dan dia tidak bisa lagi mengendalikan dirinya gitu. Jadi sakit banget kan di saat dia mengalami seperti itu, namun orang-orang sekitarnya malah menertawakan dan menyepelekannya. Nah, nomor berapa lagi ya? Nomor 4 kan? Nah, jadi fakta keempat tentang anxiety ini adalah anxiety itu terkadang terasa tidak rasional. Gimana ya? Anxiety itu seringnya terlihat kayak dibuat-buat dan kayak apaan sih, kan kita gitu ya, karena yang tidak mengalami tidak akan mengerti gitu loh ya. Jadi kita yang tidak mengidap anxiety itu tidak paham dengan betul apa yang dialami oleh orang-orang yang mengidap anxiety. Makanya kita ngelihatnya seolah apaan sih, ini kayaknya dibuat-buat deh gitu. Nah, jadi terkesan lucu dan jahat teman-teman, padahal sebenarnya ya memang seperti itulah anxiety itu. Dia terlihat seperti dibuat-buat, padahal sebenarnya emang nyata gitu loh. Mereka merasakan panik berlebihan, mereka merasakan cemas yang berlebihan gitu. Jadi mereka tidak bisa mengontrol dirinya dan tidak bisa mengontrol kepanikannya. Nah, jadi fakta kelima tentang anxiety itu sendiri adalah izinkan dirimu merasakan dan bukan salahmu. Nah, jadi biarin aja gitu loh apa yang dirasakan oleh anxiety itu. Kalau panik ya sudah panik lah, kalau cemas ya sudah cemas lah, kalau takut ya sudah takut lah gitu loh, karena itu semua bukan kesalahan mereka. Nah, jadi untuk kita yang ngelihat juga jangan dijudge mereka, mereka juga tidak mau, dan itu semua bukan akal-akalan mereka gitu loh. Justru mereka sendiri pun tidak bisa mengerti dan tidak bisa mengontrol kepanikannya. Maka biarkanlah, mari bantu mereka untuk sembuh, dan jangan salahkan mereka karena anxiety bukanlah kesalahan mereka yang mengidapnya. Fakta ketujuh tentang anxiety adalah anxiety itu tidak bisa sembuh hanya dengan toxic positivity. Nah, jadi ini benar-benar tidak bisa sembuh gitu loh teman-teman, hanya dengan toxic positivity. Toxic positivity teman-teman tahu nggak?
Di video sebelumnya aku udah ngebahas bahwa toxic positivity itu adalah kalimat-kalimat positif namun sebenarnya toxic. Dia seolah seperti seperti ini nih, misal ada seseorang yang mengatakan bahwa aku tidak bisa, aku cemas, aku panik, aku tidak bisa melalui semua ini gitu. Nah terus orang dengan santainya ngomong begini, kamu pasti bisa kok, masa sih gitu aja nggak bisa. Nah kalimat itu terdengar positif ya teman-teman, namun sebenarnya dia toxic positivity. Nah, bagaimana sih sebenarnya kalimat yang tidak toxic positivity? Nah, kalimatnya begini ya teman-teman. Aku tahu kok kamu panik. Ayo kita usahain melaluinya bersama-sama. Ayo aku pegang tangan kamu, aku rangkul kamu. Semoga kita berdua bisa melalui ini. Aku selalu bersamamu. Jadi jika kamu terlalu gugup untuk memegang satu tanganku, kamu bisa memegang kedua tanganku. Aku punya tangan kanan dan tangan kiriku untukmu, untuk merangkulmu, untuk memapahmu, dan untuk memelukmu. Wow, kan ini jauh lebih adem ya teman-teman dibanding dengan kalimat toxic positivity tadi. Nah, jadi kalimat yang kedua itu jauh lebih menenangkan orang dengan gangguan anxiety. Nah, fakta ketujuh tentang anxiety sendiri adalah anxiety itu bukan sekedar tren, big no ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang selama ini mungkin kurang pemahaman tentang anxiety, jadi ketika ngelihat orang yang anxiety itu kayak ngerasa, deh apaan sih, mentang-mentang sekarang musim anxiety malah FOMO pengen anxiety gitu. Astagfirullah, itu bukan ya teman-teman. Jadi anxiety itu benar-benar gangguan kecemasan yang bisa dialami oleh siapa saja, umur berapa saja, pendidikan apa saja, dan pekerjaan apa saja. Nah, jadi mereka bukan ikutan tren, mereka bukan FOMO gitu ya teman-teman. Tapi emang itu tuh penyakit gitu loh, itu loh gangguan. Itulah di saat mereka tidak bisa mengendalikan semuanya seperti biasanya. Jadi yuk rangkul mereka, ayo semangatin mereka biar sembuh, ayo tenangin mereka biar mereka ngerasa aman dan nyaman, dan biar mereka percaya bahwa mereka bisa melaluinya dan mereka bisa sembuh darinya. Jadi inilah dia tadi 7 fakta tentang anxiety atau gangguan kecemasan menurut dinamis biro psikologi. Jadi untuk kita yang selama ini berpikiran dan berpandangan buruk kepada orang-orang yang mengalami anxiety, yuk stop ya teman-teman. Justru harusnya kita berempati pada mereka. Justru harusnya kita meyakinkan mereka dan membuat mereka merasa aman dengan kita gitu. Jadi ini semua aku dapetin dari Dinamis Biro Psikologi. Ayo ubah pandangan kita tentang anxiety. Ayo ubah pandangan kita tentang orang-orang yang mengidap anxiety. Dan jika kita sendiri yang mengidapnya, ayo yakinkan diri sendiri bahwa kita itu mampu dan kita pasti akan sembuh. Oke teman-teman, see you di next video. Salam sehat ya teman-teman.